Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Mas Aldi selaku ketua kelas bisa memimpin berdoa. Baik, cukup. Terima kasih Mas Aldi yang telah memimpin berdoa. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan melakukan presensi guna mengecek kehadiran sekaligus semangat dari anak-anak semua. Baik, presensi yang pertama, Mas Aldi, hadir ya? Hadir. Mas Boni, hadir. Mbak Caca, hadir. Mbak Dewi, hadir. Alhamdulillah, hadir semua ya. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, apa itu usaha? Apa itu ekonomi? Dan nanti akan kita bahas bersama. Nah, baik. Untuk yang pertama, pengertian dari usaha. Ada yang tahu usaha itu apa? Ya, silahkan Mas Boni. Ya, benar. Usaha itu ikhtiar. Ya, upaya. Ya, benar. Upaya ikhtiar. Lalu ekonomi itu apa? Jual beli. Ya, benar. Jual beli. Terus ada kaitannya dengan pasar. Ya, benar. Dari jual beli terus kemudian pasar. Ya, boleh. Nah, untuk lebih lengkapnya, silahkan anak-anak membuka buku tematik subtema 2 halaman 87 muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam atau pada kolom ayo membaca. Silahkan dicermati untuk gambarnya yang berada di sebelah bawah. Gambar apa anak-anak? Kalau ada yang bisa menyebutkan. Benar sekali Mbak Dewi. Gambar petani yang sedang bertani di sawah. Nah, apakah petani ini masuk dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Bukankah tadi sudah disebutkan bahwa ekonomi itu jual beli, ekonomi itu pasar. Nah, pada kolom ayo membaca ini silahkan dicermati. Yang pertama, kalimat pertama, manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, masing-masing manusia itu berbeda-beda kebutuhan dan mata pencahariannya. Maka perlu disadari bahwa kehidupan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha, tidak hanya perdagangan, tidak hanya di pasar, namun juga bisa di berbagai macam bidang ataupun sektor. Seperti pada contoh gambar di bawah ini adalah bidang pertanian. Nah, pada bidang pertanian ini, usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris atau negara yang banyak sekali lahan pertanian. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Nah, baik. Selanjutnya pada halaman 88 perkebunan. Ada gambar ibu-ibu sedang berkebun di kebun karet. Perkebunan juga merupakan pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah ataupun perusahaan perkebunan. Lalu di gambar yang di bawah, selanjutnya bawahnya perkebunan ada peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan
yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, maupun peternakan unggas. Seperti pada teks bacaan di bawah dari teks atau dari gambar perkebunan. Pada halaman berikutnya ada perikanan, kehutanan, lalu juga pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Nah, anak-anak buka halaman 92 pada kolom ayo berlatih. Nah, tugas dari anak-anak sendiri yakni silahkan mengamati usaha apa yang ada di sekitar rumah kalian semua. Bisa seperti usaha toko kelontong ataupun warung, dan bisa juga usaha-usaha yang lainnya. Nanti silahkan disebutkan atau bisa nanti Bapak Pandu menyebutkan sambil Bapak tulis di papan tulis. Silahkan nanti ditulis dulu di buku tulis dan bisa disebutkan secara satu persatu. Nah, baik, apakah sudah selesai mengamatinya dan sudah menuliskan di buku tulis? Sudah semua ya? Baik, akan Bapak tunjuk satu persatu untuk menyebutkan usaha apa yang ada di sekitar rumah atau di sekitar lingkungan rumah. Dari Mas Aldi terlebih dahulu. Ada apa di sekitar rumahmu, Mas Aldi? Ya, usaha warung. Selanjutnya Mas Boni dulu. Mas Boni, ya benar, ada tukang las. Selanjutnya Mbak Caca, ada apa di sekitar rumahnya? Oh ya, bengkel. Benar, bengkel. Lalu Mbak Dewi, oh ada yang berprofesi menjadi seorang gojek ataupun ojol. Benar, itu juga termasuk usaha. Nah, seperti yang sudah kalian amati pada lingkungan rumah kalian masing-masing, berikut ini adalah contoh dari usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama ada warung. Warung ini juga termasuk dalam kegiatan ekonomi, karena tadi di awal ada yang menyebutkan bahwa ekonomi termasuk jual beli. Ya, memang benar. Maka di warung ini usaha warung ini masuk ke dalam kategori usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, tukang las. Tukang las ini juga termasuk kegiatan atau usaha masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada bengkel, entah bengkel peralatan elektronik maupun mesin motor ataupun mobil, juga termasuk usaha dari masyarakat Indonesia. Yang keempat ini ada ojol ataupun gojek. Nah, ini usaha yang saat ini sedang banyak berkembang pesat di masyarakat. Ini adalah ojol ataupun gojek, karena pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Nah, baik, untuk usaha-usaha yang telah disebutkan ini bisa dikategorikan juga sebagai masuk ke kategori apa. Yang pertama ada warung. Ini termasuk dalam kategori apa, anak-anak? Ya benar, warung ini termasuk dalam kategori perdagangan. Lalu tukang las dan mungkin bengkel ini termasuk dalam usaha bidang jasa, karena tukang las dan bengkel ini menggunakan kemampuannya, juga menggunakan keterampilannya untuk melayani konsumen. Juga ojol ini juga termasuk dalam bidang jasa. Karena ojol tidak hanya mengantar manusia ataupun penumpang, juga sekarang berkembang menjadi kurir pesanan makanan.
salah satunya adalah makanan cepat saji. Nah, baik, terima kasih anak-anak yang sudah menyampaikan hasil pengamatannya di usaha pada lingkungan rumah sekitar masing-masing. Selanjutnya, Bapak akan menggambarkan ataupun menyampaikan kegiatan usaha ekonomi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, baik, berikut ini adalah media pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, Bapak menggambarkannya secara konkret yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Bapak mengambil 3 contoh, 3 sektor usaha kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama ada perikanan. Dalam sektor perikanan di Kabupaten Bantul dikembangkan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Jetis, Kecamatan Pandak, dan Kecamatan Banguntapan. Hal ini didasarkan pada ketersediaan air yang melimpah dan sumber daya manusia yang memadai. Lalu yang kedua, perindustrian. Jika anak-anak melihat gambar perindustrian ataupun dalam hal ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian semua? Ya benar, ini adalah gambar tas kulit maupun proses pembuatannya atau pengrajin dari tas kulit. Sektor perindustrian di Kabupaten Bantul salah satunya adalah sentra kerajinan kulit Manding yang letaknya yang strategis membuat para wisatawan berkunjung di Kabupaten Bantul banyak membeli oleh-oleh dari Manding berupa tas kulit, jaket kulit, ikat pinggang, dan lain-lain. Lalu ada sektor pertanian. Dalam usaha kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, sektor pertanian di dalam media pembelajaran ini terletak di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kecamatan Nanggulan. Di objek wisata ini, wisatawan disuguhkan oleh pemandangan sawah yang luas beserta pemandangan gunung di sekelilingnya. Jadi tidak hanya sektor pertanian sebagai kegiatan ekonomi, juga termasuk dalam kegiatan sektor ekonomi pariwisata pula. Selain sektor pertanian untuk para petani, pertanian di Kabupaten Kulon Progo yang berada di Nanggulan ini juga sekaligus sebagai objek wisata unggulan dari Kabupaten Kulon Progo. Baik, setelah tadi mempelajari materi mengenai usaha ekonomi masyarakat Indonesia, selanjutnya materi mengenai pengelolaan limbah ataupun sampah. Di dalam setiap usaha tentu ada sampah ataupun limbah yang dihasilkan. Untuk itu, Bapak mengimbau kepada diri Bapak sendiri maupun kepada seluruh anak-anak semuanya untuk tetap selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga lingkungan kita agar tetap asri dan nyaman. Dan tentu saja dalam mengolah sampah ataupun mengolah limbah itu sangatlah penting. Salah satu contohnya adalah mengolah limbah dari plastik seperti botol itu dapat dimanfaatkan kembali, digunakan sebagai pot-pot kecil-kecil, dipotong-potong jadi pot-pot kecil-kecil, maupun digunakan sebagai hiasan-hiasan pada di sekitar rumah kita masing-masing, seperti itu. Nah, baik, pada pembelajaran kita pagi hari ini kita sudah mempelajari mengenai usaha ekonomi dalam masyarakat di Indonesia, baik di segi umum maupun di segi lingkungan sekitar rumah dan dalam bidang ataupun dalam wilayah daerah istimewa Yogyakarta, walaupun hanya beberapa yang kita pelajari. Dan Bapak mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya pada pembelajaran kita pagi hari ini. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan dari anak-anak semua mengenai materi pada pagi hari ini? Baik, jika tidak ada, demikian pemaparan materi pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Tadi yang pertama ada
dalam buku usaha pertanian, perdagangan, perikanan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tadi Bapak menyuruh anak-anak semua untuk mengamati usaha apa atau usaha dalam bidang ekonomi apa pada masyarakat lingkungan sekitar rumah. Dan tadi juga Bapak sudah menampilkan media pembelajaran mengenai ekonomi masyarakat di Indonesia ataupun khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam hal penyampaian materi. Bapak akhiri, billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.